Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nihlatul Hawa dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 9 SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Artikel yang saya pilih adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap perubahan sosial new normal. Awal tahun 2020 ini, kita dihadapkan pada tantangan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, di mana muncul pandemi virus corona atau COVID-19 yang hidup di tengah-tengah masyarakat secara global saat ini. Kita dipaksa untuk melakukan penyesuaian diri agar dapat bertahan hidup dengan cara berdamai dari virus berbahaya dan mematikan ini. Berbagai penyesuaian yang dilakukan telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang begitu cepat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah adanya kondisi kehidupan new normal dalam sikap dan perilaku sehari-hari. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Perubahan pola perilaku sosial bangsa Indonesia dengan adanya COVID-19. Yang pertama, mengubah pola pikir untuk sehat. Dengan menyebarnya virus COVID-19 di berbagai wilayah Indonesia, secara tidak langsung merubah masyarakat untuk hidup sehat, seperti rajin berolahraga, cuci tangan setiap hari, selalu memakai masker, dan banyak mengonsumsi makanan sehat. Yang kedua, perilaku overprotektif. Beredarnya pemberitaan tentang virus corona di Indonesia berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi lebih overprotektif terhadap lingkungan sekitarnya. Masyarakat akan lebih menaruh curiga pada orang batuk, bersin, atau terlihat pucat di lingkungan mereka, yang sebelumnya hal itu tidak terlalu dipikirkan. Contohnya, saat tetangga kita tiba-tiba sakit panas, batuk, pilek, maka saat itu kita akan merasa lebih waspada karena takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama. Dengan rasa takut yang tinggi akibat virus corona ini, masyarakat bekerja sama bahu-membahu untuk mengurangi penyebaran virus ini. Banyak kita melihat aksi-aksi lembaga sosial yang mengumpulkan donasi untuk diberikan kepada warga kurang mampu yang terkena dampak secara ekonomi. Contohnya, yaitu banyak sekarang ini kita melihat di jalan-jalan raya, banyak orang yang membagikan masker kepada pengguna jalan yang tidak memakai masker saat keluar rumah. Juga banyak kita melihat orang yang memberi makan tukang becak atau tukang rongsokan karena pekerjaan mereka terhalang oleh adanya pandemi virus ini. Yang keempat yaitu aktivitas berbasis teknologi. Wabah virus COVID-19 telah merubah wajah peradaban. Hampir semua kegiatan pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan lainnya berjalan dengan menggunakan teknologi internet. Contohnya seperti sekarang ini, kita belajar menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Siswa diberi tugas melalui aplikasi oleh guru, kemudian pengumpulan tugas tersebut juga melalui aplikasi itu sendiri. Aplikasi internet hadir untuk mempermudah aktivitas yang dulu hanya menjadi hiasan, kini dengan adanya pandemi sudah menjadi sangat penting dan sudah menjadi hal yang wajib. Yang kelima, uang rakyat untuk rakyat. Dengan adanya wabah virus corona ini, masyarakat kurang mampu mendapatkan hak mereka yang sesungguhnya selama ini cukup diabaikan oleh pemerintah. Contohnya, bantuan sosial yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran.
Dengan adanya pandemi ini, seluruh unsur pemerintahan memporsikan anggaran bantuan sembako atau lainnya untuk masyarakat yang kurang mampu, yang sejatinya adalah hak mereka yang selama ini tersedot untuk anggaran biaya lainnya. Teori utama pola perubahan sosial berdasarkan artikel yang saya pilih tadi, itu termasuk dalam teori perubahan sosial. Perubahan sosial merujuk kepada perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, hingga adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Contohnya pandemi tadi kan. Teori modern mengenai perubahan sosial. Teori modern perubahan sosial dari artikel yang saya pilih adalah perubahan cepat atau revolusi. Syarat revolusi antara lain adalah keinginan umum, pemimpin yang dapat mengayomi, kesamaan tujuan, serta momentum yang tepat. Di masa pandemi seperti ini, masyarakat memiliki keinginan untuk melakukan perubahan sosial agar pandemi ini cepat berakhir, dan pemerintah juga membuat kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus corona agar pandemi cepat berakhir. Faktor pendorong perubahan sosial di masa pandemi. Yang pertama, adanya penemuan baru. Yang kedua, lebih menerapkan gaya hidup yang sehat. Yang ketiga, menambah pengalaman baru. Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial di masa pandemi. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain karena ada istilah physical distancing atau jaga jarak. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang kurang. Yang ketiga, berprasangka buruk terhadap lingkungan baru. Ya, semoga wabah virus COVID-19 ini cepat berakhir agar kita bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Kita sangat mendukung dengan upaya langkah-langkah pemerintah dengan adanya batasan-batasan sosial dan pelayanan kesehatan bertambah baik. Tidak ada kata terlambat daripada tidak sama sekali. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.